Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya kita mengecek daftar hadir terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada kelas hari ini? Wah, ternyata hadir semua. Baiklah, apakah anak-anak tahu hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang makanan sehat. Sebelum itu, lebih baik kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi pola makanan yang baik. Tujuan yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan cara mengolah makanan. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak mampu mengetahui buah dan manfaatnya. Yang keempat, anak-anak mampu mengetahui bahan tambahan dalam makanan. Dan yang terakhir, anak-anak mampu mengetahui manfaat buah pisang bagi pencernaan. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materi pembelajaran. Yang pertama, pola makanan yang baik. Makanan yang kita makan hendaknya tidak hanya mencukupi zat tertentu saja. Misalnya, saat makan jangan hanya terisi dengan makanan yang mengandung lemak. Hendaknya makanan yang kita makan mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh. Makanan yang kita makan sebaiknya mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah yang seimbang. Karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain gandum, beras, jagung, dan sagu. Yang kedua, ada lemak. Bahan makanan yang mengandung lemak antara lain kelapa, kacang tanah, kuning telur, keju, dan daging. Selanjutnya ada protein. Bahan makanan yang mengandung protein antara lain ada susu, daging, putih telur, dan kacang-kacangan, terutama kedelai. Selanjutnya ada mineral. Mineral merupakan zat pengatur tubuh. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun tubuh hanya membutuhkan sedikit, kita harus tetap memenuhinya. Jika tubuh kekurangan mineral, kesehatan akan terganggu. Selanjutnya ada vitamin. Bahan makanan mengandung vitamin yaitu seperti buah-buahan. Makanan bergizi dengan jumlah dan susunan menu seimbang dapat membuat tubuh kita sehat. Supaya komposisi menu seimbang terpenuhi, maka dalam menyediakan makanan hendaklah tersedia sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan susu. Semua itu disebut 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, cara mengolah makanan. Untuk mempertahankan nilai gizi pada makanan, perlu diperhatikan cara mengolahnya. Pada umumnya, makanan yang kita makan harus dimasak terlebih dahulu. Misalnya, ikan dan daging. Namun, ada beberapa makanan dapat kita makan tanpa harus dimasak. Misalnya, buah-buahan. Sayuran
daging dan ikan harus dicuci dahulu sebelum dimasak. Hal ini supaya makanan yang kita makan bersih. Jangan memotong bahan-bahan itu sebelum dicuci, karena akan banyak zat gizi yang hilang. Ada makanan yang harus dimasak sampai benar-benar matang, misalnya daging dan ikan, terutama jika daging dan ikan itu dipanggang. Daging yang masih mentah banyak mengandung kuman penyakit. Ada juga makanan yang tidak baik jika dimasak terlalu lama, misalnya sayuran. Sayuran yang dimasak terlalu lama akan hilang zat gizinya. Vitamin C yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan akan hilang jika dimasak terlalu lama. Yang ketiga, buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Yang pertama, ada sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Yang kedua, sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Yang keempat, mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Yang kelima, obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. 4. Bahan tambahan dalam makanan. Dalam memasak makanan, sering ditambahkan bumbu-bumbu agar makanan tersebut menjadi lezat. Bumbu berfungsi sebagai penyedap makanan. Selain ditambah dengan bumbu, makanan dapat juga diberi bahan tambahan agar menjadi lebih menarik, tahan lama, aromanya lebih harum, dan lebih sedap. Beberapa bahan tambahan yang sering digunakan pada makanan adalah pewarna, penyedap, dan pengawet. Pewarna makanan ditambahkan agar makanan menjadi menarik. Ada 2 macam pewarna makanan, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami antara lain kunyit, daun suji, dan daun pandan. Sedangkan salah satu pewarna buatan adalah tartrazin. Penggunaan pewarna buatan harus sesuai dengan peraturan Departemen Kesehatan. Penyedap makanan ditambahkan untuk menambah cita rasa suatu makanan. Ada bahan penyedap alami dan buatan. Bahan penyedap alami antara lain garam, gula, dan bumbu.
Sedangkan bahan penyedap buatan adalah vetsin. Penggunaan vetsin secara terus-menerus dan berlebihan tidak baik bagi kesehatan. Bahan pengawet ditambahkan agar makanan tetap segar dan tahan lama. Bahan pengawet ada dua jenis, yaitu bahan pengawet alami dan buatan. Bahan pengawet alami misalnya garam, gula, dan asam cuka. Sedangkan bahan pengawet buatan antara lain asam benzoat dan propionat. Pilihlah bahan makanan yang masih segar. Kurangi mengonsumsi makanan olahan seperti sosis, kornet, nugget, ataupun minuman yang berwarna mencolok. Periksa tanggal kadaluarsa setiap produk makanan. Makanan yang kadaluarsa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dan yang kelima, manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah MAH dan luka akibat gangguan pencernaan. Karena teksturnya yang lembut, pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus, sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung dan usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Itulah penjelasan materi hari ini tentang makanan sehat. Apakah dari anak-anak sekalian ada pertanyaan tentang materi hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, marilah kita mengerjakan soal berikut. Soal terdiri dari 5 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan esai. Setiap soal hanya diberikan waktu 1 menit untuk menjawab. Soal pertama. Waktu habis. Sekarang kita masuk soal kedua.
Waktu habis. Sekarang kita masuk soal ketiga. Waktu habis. Sekarang kita masuk soal yang keempat. Waktu habis. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang kelima. Waktu habis. Baiklah, anak-anak sudah mengerjakan soal pilihan ganda. Berikutnya kita akan mengerjakan soal esai. Anak-anak diberi waktu 5 menit untuk menjawab 5 buah soal esai.
Baiklah anak-anak, sudah selesai mengerjakan soal-soal yang diberikan. Periksalah jawaban dari anak-anak sebelum mengumpulkannya. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung gizi lengkap, mulai dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Mengkonsumsi makanan yang lengkap tersebut dapat membuat tubuh kita sehat dan terhindar dari penyakit. Itulah materi kita hari ini. Jika ada dari anak-anak yang ragu, silahkan bertanya. Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.